Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Ulanda dengan NIM 23202036611120. Saya akan menjelaskan tentang alokasi aset dan pemilihan sekuritas. Bab ini membahas peran alokasi aset dalam perencanaan investasi, strategi manajemen portofolio, dan bagaimana faktor eksternal seperti nilai tukar dan regulasi mempengaruhi investasi. Yang pertama yaitu peran alokasi aset dalam perencanaan investasi. Alokasi aset adalah keputusan strategi yang menentukan distribusi kekayaan seseorang investor di antara berbagai kelas aset dan wilayah geografi. Bab ini menekankan bahwa alokasi aset lebih menentukan kinerja portofolio dibandingkan dengan pemilihan sekuritas individual. Ada beberapa prinsip utama dalam alokasi aset. Yang pertama yaitu hubungan antara risiko dan imbal hasil. Maksudnya adalah investor yang mengalokasi lebih banyak ke aset berisiko, misalkan saham, biasanya memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu pentingnya diversifikasi dengan mengalokasikan investasi ke berbagai jenis aset dan wilayah. Risiko dapat dikurangi tanpa mengorbankan potensi keuntungan. Adapun yang ketiga yaitu dampak perubahan nilai tukar mata uang. Investor AS yang membeli sekuritas asing bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian tambahan karena fluktuasi nilai tukarnya. Yang kedua yaitu siklus hidup investor dan kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi seseorang berubah seiring waktu. Bab ini membagi siklus hidup investor ke dalam beberapa fase. Yang pertama yaitu akumulasi atau usia muda, awal karir. Karakteristiknya yaitu pendapatan masih rendah, tetapi ada potensi pertumbuhan, toleransi resiko cenderung tinggi. Strategi fokus pada aset berisiko tinggi seperti saham karena ada cukup waktu untuk pulih dari volatilitas pasar. Contohnya alokasi aset yaitu 80% dikurang 90% di ekuitas atau domestik dan asing, dan 5 kurang 20% dalam obligasi jangka pendek atau dana pasar uang likuiditas. Yang kedua itu fasenya konsolidasi atau usia menengah, stabil secara finansial. Yang ketiga yaitu diversifikasi investasi, menyeimbangkan pertumbuhan dan perlindungan modal. Contoh alokasi aset 60% saham, 40% obligasi dan instrumen pendapatan tetap lainnya. Adapun fase ketiganya yaitu pengeluaran atau usia pensiun. Yang pertama karakteristiknya itu pendapatan kerja berhenti. Investor mulai menggunakan hasil investasi. Yang kedua yaitu strategi, fokus pada aset yang menghasilkan pendapat dan mengurangi resiko. Yang ketiga contoh alokasi aset. Yang keempat 55 kurang 60% obligasi atau termasuk obligasi jangka pendek untuk likuiditas. Yang kelima yaitu 35 kurang 45% saham berkualitas tinggi dengan resiko lebih rendah. Yang keempat yaitu fase pemberian hadiah atau usia lanjut. Karakteristiknya itu tujuan utama bukan lagi pertumbuhan aset, tetapi bagaimana mendistribusikan kekayaan. Strategi investasi untuk mewarisi dan donasi, mempertimbangkan pajak dan likuiditas. Contoh alokasi asetnya yaitu 70% obligasi, 20% saham, 10% dalam bentuk tunai dan setara kas untuk fleksibilitas. Yang ketiga, proses manajemen portofolio. Bab ini menjelaskan 4 langkah utama dalam manajemen portofolio. Langkah pertama yaitu menyusun pernyataan kebijakan investasi. Pernyataan ini menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan investasi. Elemen utamanya yaitu tujuan investasi, apakah untuk pertumbuhan modal, pendapatan, atau pelestarian modal.
Toleransi resiko, seberapa besar investor bisa menerima fluktuasi nilai investasi, jangka waktu investasi, seberapa lama investasi akan dikelola sebelum diperlukan. Likuiditas, apakah investor membutuhkan akses cepat ke dana, faktor hukum dan pajak, bagaimana peraturan memenuhi strategi investasi. Yang kedua, menentukan strategi alokasi aset, menyeimbangkan aset berdasarkan ekspektasi pasar dan preferensi investor, melibatkan pemilihan kelas aset utama seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Langkah ketiga yaitu menyusun dan mengelola portofolio. Investor atau manajer keuangan menerapkan strategi dengan memilih investasi selektif, menggunakan diversifikasi untuk mengurangi resiko. Langkah keempatnya yaitu pematuan dan evaluasi portofolio. Portofolio harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan investor. Penggunaan benchmark atau misalnya S&P 500 untuk membandingkan kinerja portofolio, melakukan rebalancing yaitu menyesuaikan kembali alokasi aset agar tetap sesuai dengan rencana investasi. Yang keempat yaitu kesalahan umum dalam investasi. Bab ini mengurangi beberapa kesalahan yang sering dilakukan investor. Yang pertama, kekurangannya terlalu banyak menaruh dana pada satu aset atau industri. Yang kedua, overkonversi atau terlalu agresif, tidak menyesuaikan risiko dengan tahap kehidupan investor. Yang ketiga, perdagangan berlebihan atau menjual dan membeli terlalu sering yang meningkatkan biaya transaksi. Yang keempat yaitu ketergantungan pada sumber informasi, mengambil keputusan hanya berdasarkan tren atau opini tanpa analisis yang mendalam. Yang kelima, kurangnya rencana investasi yang jelas, tidak memiliki pernyataan kebijakan investasi yang mengarah kepada keputusan impulsif. Yang kelima, pentingnya alokasi aset. Bagian terakhir dari bab ini menekankan bahwa alokasi aset lebih berpengaruh terhadap kinerja portofolio dibandingkan pemilihan sekuritas individual. Studi menunjukkan bahwa sekitar 90% variasi pengembalian portofolio dijelaskan oleh keputusan alokasi aset, bukan oleh pemilihan saham atau obligasi tertentu. Investor yang konsisten dengan strategi alokasi asetnya cenderung mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan yang sering mengubah portofolio berdasarkan tren pasar. Strategi alokasi aset yang efektif harus mempertimbangkan yang pertama, jangka waktu investasi. Semakin panjang semakin besar ekspor ke aset berisiko. Yang kedua, toleransi risiko. Investor konservasi harus mengalokasikan lebih banyak ke obligasi, sementara investor agresif bisa lebih banyak di saham. Yang ketiga yaitu kondisi pasar dan ekonomi. Perubahan suku bunga, inflasi, dan kebijakan moneter dapat memengaruhi strategi investasi. Kesimpulan dari bab ini yaitu menegaskan bahwa keputusan alokasi aset adalah faktor utama dalam keberhasilan investasi jangka panjang. Strategi yang baik harus mempertimbangkan, yaitu yang pertama, tahap kehidupan investor dan bagaimana kebutuhan berubah. Yang kedua, manajemen risiko melalui diversifikasi untuk melindungi dari portofolio pasar. Yang ketiga, pernyataan kebijakan investasi sebagai paduan utama dalam mengelola portofolio. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan investasi tetap sesuai tujuan. Yang kelima, kesadaran terhadap kesalahan umum agar tidak terjebak dalam keputusan impulsif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, investor dapat meningkatkan peluang mencapai tujuan keuangan mereka dalam jangka panjang. Sekianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.